Halo semua, jumpa dengan saya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Firman Tuhan bagi kita sebagai renungan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Di dalam ayat 30-nya dikatakan sebagai kesimpulan dari pernyataan Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika ada kelompok-kelompok orang yang hendak menuju ke suatu tempat wisata dengan event pertunjukan yang tertutup dan terbatas. Maka semua orang yang tertarik berangkat ke sana, dan memang setiap orang dan juga kelompok yang mau ikut cukup mengatur dan menentukan masing-masing bagaimana caranya boleh sampai ke tempat itu. Sangat disayangkan kalau ternyata tidak semua orang bisa sampai secara bersamaan, dan tidak semua orang mendapat waktu yang maksimal untuk menikmati semua event yang disajikan di dalam tempat itu. Bahkan diketahui ada kelompok yang ternyata malah tidak sampai ke tempat itu dan menyimpang ke tempat yang lain. Lalu ada pula kelompok yang meskipun mereka sampai di tempat itu tetap tidak punya kesempatan untuk menyaksikan event yang paling bergengsi yang telah disajikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di hari kemerdekaan ini adalah bagaimana kesungguhan kita untuk mengisi kemerdekaan kita. Kemerdekaan itu dapat dimengerti sebagai kebebasan yang bukan sebebas-bebasnya, melainkan bertanggung jawab. Bagaimanakah kita bisa bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan kita? Dari nas firman Tuhan ini kita dapat memahami beberapa pelajaran. Bahwa yang pertama, dengan menghayati kemerdekaan kita, bagaimana kita bisa bertanggung jawab mengisi kemerdekaan kita? Yang pertama, dengan menghayati kemerdekaan kita di dalam waktu yang terbatas. Di ayat 23 ditunjukkan dalam nas ini bahwa Tuhan Yesus adalah tipe orang yang paling merdeka, yang patut kita contoh. Dia tidak mau terikat kepada apapun atau siapapun kecuali kepada Bapaknya. Dia menghidupi kemerdekaannya untuk menggenapkan rancangan Bapa yang kemudian menjadi rancangannya sendiri. Waktunya di bumi tidak panjang, sekitar 30-an tahun, tapi dia mau menggunakan itu semaksimal mungkin. Maka dalam nas ini kita lihat bahwa sementara menyongsong kematiannya, puncak daripada karyanya di bumi, di kota Yerusalem, dia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengajar. Jadi kesempatan yang ada ya digunakan semaksimal mungkin untuk mengajar kepada sebanyak mungkin orang agar mereka mengerti
kebenaran. Ya begitu kira-kira saudara-saudari, kehidupan kita ini memang mestilah mewariskan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi generasi-generasi yang mendatang. Pribadi Kristus ya yang menjadi teladan bagi kita, perilakunya jelas, perbuatannya nyata. Tapi dari perkataan Tuhan juga ada pesan bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan kata berjuang. Di ayat 24 dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu kemerdekaan itu ternyata sesak. Banyak orang di sana, karena kemerdekaan itu memang sesuatu yang ideal, yang mana semua orang menginginkannya. Jadi sebenarnya dikatakan sesak pada dasarnya bukan karena semua orang harus bersaing, saling sikut supaya bisa masuk. Bukan, tapi semua orang boleh mendapatkan keselamatan atau kemerdekaan itu yang sejati. Namun nyata sekali bahwa tidak semua orang siap untuk menerima konsekuensi daripada kemerdekaan itu. Sebab kenyataannya kebanyakan orang hanya menginginkan kesenangan-kesenangan yang dia pikir dia dapatkan dari kemerdekaan itu. Mereka suka untuk menikmati makan, minum secara jasmani maupun secara rohani, tetapi tidak siap dan rela untuk memperjuangkan agar segala sesuatu yang diterimanya itu benar-benar berbuah di dalam kehidupannya. Maka selanjutnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kemungkinan hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran betapa berharganya keselamatan atau kemerdekaan yang akan didapatkan atau dikaruniakan itu. Banyak orang yang tidak mendapatkannya hanyalah karena orang-orang itu ternyata meremehkan kemerdekaan itu, bahkan meremehkan dia sang pemberi kemerdekaan itu, juga meremehkan akibat buruk yang mungkin terjadi jikalau kemerdekaan yang hakiki itu ternyata tidak didapatkan. Padahal orang yang tidak mendapatkan itu jelas dikatakan mereka menderita, hidup mereka sama dengan di neraka. Dan yang sangat penting, mereka tidak dianggap oleh Dia yang Maha Kuasa, Sang Pemberi kemerdekaan itu. Mereka dicampakkan keluar dari persekutuan yang hidup. Padahal kemerdekaan yang sejati itu malah merupakan sebuah pesta kebahagiaan bersama-sama dengan Dia, Allah, Sang Pemberi kemerdekaan itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di hari kemerdekaan seperti ini ya kita ingat bahwa ada banyak dilaksanakan perlombaan-perlombaan, dan kita sangat berkesan dengan misalnya seperti panjat pinang begitu ya. Nah, ketika kita menyaksikan di sana orang-orang begitu antusias yang berjuang, mereka yang mau manjat pinang harus berlumuran dengan minyak yang kotor hitam, dan mereka harus menanggung beban yang berat sampai mereka mungkin
kelelahan, ya sakit badannya. Dan kita juga menyaksikan ada yang memang curang orangnya, ya, curang untuk hanya mendapatkan hadiah saja. Padahal kita tahu bahwa dari acara-acara yang seperti itu, yang paling penting, yang paling mengasihkan yaitu adalah keramaian dan kebersamaannya, sukacitanya itu karena menghayati daripada kemerdekaan. Nah, mengapa hanya untuk sesuatu yang sementara dan bersifat duniawi kita mau berjuang dan berkorban, ya malah ada yang sampai menderita patah tulang dan masuk rumah sakit dan sebagainya oleh karena perlombaan-perlombaan yang seperti itu. Marilah kita berjuang terlebih untuk hidup kita demi tujuan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan untuk hidup yang sesungguhnya. Kita percaya bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Ketika kita menemukan kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang boleh sungguh-sungguh menghayati arti dan dari kemerdekaan. Mari kita mengisi kemerdekaan kita. Sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Indonesia.